Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih nikmat iman untuk bisa hadir di tempat ini. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang dan seperti sekarang ini. Untuk mulai masuki, saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Andi Malikul Hakul Mubin Rahman, NIM 1931 04 1137, kelas PJKRD Universitas Negeri Makassar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu prinsip dan alat evaluasi. Yang pertama adalah prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tapi dalam melaksanakan evaluasi harus memperhatikan prinsip dasar evaluasi. Menurut Sudijono tahun 2006, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu 1. Prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, yang ketiga prinsip objektivitas. Lanjut pembahasan, yaitu nomor 1 adalah prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Menurut Sudijono tahun 2006, evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau terpotong demi sepotong, melainkan harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan, yaitu juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. Dengan prinsip kesinambungan dimaksud di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektivitas. Sehubungan dengan hal itu, dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan dan sesungguhnya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu alat evaluasi. Ada beberapa alat evaluasi. Yang pertama ialah tes. Kita harus mengetahui apa itu tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Tes juga adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas dengan serangkaian tugas yang dikerjakan oleh siswa atau sekelompok
siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi tidak lepas dari alat yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi. Pembagian alat evaluasi menurut Sudijono tahun 2006 terdiri atas teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama yaitu teknik tes. Sebagai alat ukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi makna atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Ditinjau dari segi pelaksanaan tes, terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama tes tertulis atau written test, yaitu alat evaluasi yang harus dijawab oleh siswa, meliputi yang pertama tes bentuk uraian, yaitu semua tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban yang dalam bentuk uraian. Yang kedua, tes bentuk objektif, yaitu semua tes mengharuskan siswa memilih di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban yang singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. Yang kedua ialah tes lisan. Oral test merupakan alat evaluasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawab pendapat menggunakan penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Yang ketiga ialah tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan adalah tes yang diberikan dalam bentuk tugas-tugas. Pelaksanaannya dalam bentuk penampilan atau perbuatan, yaitu praktek pengalaman lapangan, praktek pekerja lapangan, praktek olahraga, praktek laboratorium, praktek kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, ditinjau dari segi fungsinya, menurut Sujono tahun 2006, tes terdiri dari yang pertama adalah tes seleksi. Tes ini dilakukan dalam rangka pengujian dan pemilihan calon peserta didik yang tergolong paling baik dan sekian banyak yang calon mengikuti tes. Yang kedua adalah yang B, tes awal. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Yang ketiga ialah tes akhir. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para siswa atau peserta dalam suatu pelajaran tertentu. Selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan suatu program pengajaran selesai diberikan. Masuk yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes ini pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi peserta didik dari segi ranah sikap hidup dan ranah keterampilan. Menurut Sudijono tahun 2006, teknik non-tes dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumentasi. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan menurut Ari Kunto tahun 2009 adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan secara sistematik. Pengamatan merupakan suatu cara yang tepat untuk menilai perilaku dan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sesama pengamatan. Yang kedua ialah wawancara. Salah satu alat evaluasi non-tes adalah menggunakan wawancara. Menurut Arikunto, tahun 2009, wawancara adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Selanjutnya ialah angket. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau orang yang diukur. Dengan kuesioner, orang dapat diketahui tentang keadaan, data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap dan pendapatnya, dan lain-lain. Yang terakhir ialah pemeriksaan dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik. Teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen misalnya memuat informasi mengenai riwayat hidup. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang prinsip dan alat evaluasi. Demikianlah dari pemaparan materi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.